you and for me. Hai, balik lagi sama Diary Roses. Setelah sekian lama nggak bikin video, nggak upload, akhirnya we come back. We come back, udah kayak K-pop ya kan. Oke, di sini setelah sekian lama aku tidak membuat konten, aku tidak upload video. Nah, sekarang dipertemukan dengan partner aku yang ternyata sudah tidak jomblo. Dia sudah bersuami, guys. Tapi aku seneng sih, meskipun dia sudah bersuami, aku masih punya kesempatan untuk sering main sama dia. Apalagi suaminya itu ibarat duplikatnya aku, kembarannya aku banget. Wow. Ya. Wow. Ya, kenapa dibilang kembaran? Karena Siap. we same. Kita sama-sama punya love language yang sama. But aku nggak akan bahas itu di sini. Sekarang aku mau bahas beberapa hal, sharing session sama partner aku yang sudah menikah. Sama istrinya. Oke, pertanyaan pertama. Rasanya nikah tuh banyak komplikasi, nggak cuma satu, nggak cuma kayak aku terpenuhi dari masalah ekonomi, masalah berhasil di percintaan, soal percintaan gitu. Tapi menurut aku yang paling condong itu adalah, bisa dibilang dalam tanda kutip, aku tidak lagi merasakan kekhawatiran ketika bertemu sama lawan jenis kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ada yang antar pulang kayak gitu sih, lebih ke memanfaatkan seorang laki-laki. Oke, berarti butuh penjagaan ya. Yes. Selain menjadi suami, dia juga menjadi bodyguard. Bodyguard. Kayak nggak takut ke-trigger karena aku perempuan nggak boleh pulang malam kayak gitu. Jadi karena suami aku juga orang yang suka berkeliaran di malam hari. Jadi kita bareng-bareng tuh berkeliaran di malam hari gitu. Berkeliaran di malam udah kayak kalem, tau gak? Kalem banget kita. Iya. Oke, the second question. Nah, karena kan aku tahu ya usia aku sama kamu tuh terpaut berapa tahun? Dan seusia aku tuh masih yang belum siap untuk merajut sebuah jalinan pernikahan ya. Nah, mungkin seusia kamu yang menurut aku masih muda, 3 tahun lebih muda daripada aku, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan, oke, I wanna marry? The reason is my family pertama, terus juga Family, maksudnya kenapa? ya latar belakang keluarga aku bisa dibilang agamis, bisa, tapi nggak terlalu parah, biasa aja. Tapi karena dari akunya juga anak satu-satunya, yang kekhawatiran orang tua tuh memang menjadi patokan pertama kenapa aku akhirnya memutuskan menikah. Karena aku juga nggak mau kan terlalu ada di dalam kotak kekhawatiran orang tua mulu, kayak aku harus kemana-mana ngabarin orang tua, bahkan nggak cukup cuma ngabarin gitu kadang kayak gitu. The first question tadi ya, artinya berhubungan ya satu sama lain. Yang ketiga, selama 10 bulan BTW, Oke, 10 bulan ini yang hampir menginjak 1 tahun, kayaknya problematika kita tuh soalan ini sih, argumen kayak mau merajut satu usaha yang dirintis dari nol banget kan. Itu kayak masih akunya yang takut, dianya yang mau langsung eksekusi kayak gitu. Terus kayak kan katanya kalau menurut pandangan laki-laki itu lebih, kalau tinggal bukan di tempatnya dia, banyak hal yang dia tuh harus mengalah gitu kan. Jadi maunya harusnya cepet-cepet di luar gitu kan. Nah itu argumen pendapat yang hal teknis sebenarnya yang terus kita buat permasalahan, bumbu-bumbu cinta
dalam perkawinan perkawinan di masa muda, masa-masa yang masih 1 tahun. Oke. Nah, untuk daily activity-nya gimana? Daily activity masih terbilang Kayak apakah ada beberapa hal yang kamu bebankan ke suami kamu, kayak ya nyapu ngepel tugasnya ayah? kayak gitu. Kalau itu sih pasti, karena aku kan papaku dia tuh selalu menyontohkan di rumah, bagi tugas di rumah kan. Papaku yang nyuci baju, mamaku yang masak kayak gitu. Jadi soalan dapur misalkan mama, kalau soalan yang cuci papa kayak gitu. Nah, jadi aku juga akan menerapkan itu di keluarga aku, tentunya ya suami aku juga setuju gitu kan. Nah, kalau aku menariknya gini Kak, kan kita punya kegiatan sendiri-sendiri nih. Nah, biar ngasih jadwalnya itu kita bikin kayak papan. Nah, ntar dikasih tahu misalkan senggangnya itu yang bener-bener kita di rumah seharian itu hari apa tanggal berapa, misalkan dipakai tanggal aja ya, per bulan kayak gitu. Nanti seminggu ini untuk cucian seminggu yang cuci itu si cowok kayak gitu, ntar seminggu yang depan yang cewek gitu. Ada jadwalnya jadi nggak harus, karena suamiku juga bisa masak a little bit, walaupun nggak enak juga, tapi bisa masak sih. Oke, berarti gitu. Secara daily activity udah kebagi ya, maksudnya tidak semua hal dilakukan oleh perempuan, meskipun jatuhnya keluarganya agamis, tapi tetap aja yang namanya kegiatan rumah tangga memang untuk memperingan dibagi jadi 2. Oke. Untuk kayak dari teman ada nggak sih pernah yang ngomong, Maria ya udah nikah kan? Aku tadi tanya dari teman gimana, ada nggak yang Maria udah nikah nih, males lah ngajak nikah, kan banyak ya teman-teman yang kayak gitu ya. Jadi ketika temennya jadi teman baru. Jadi ketika temennya udah nikah, dia akhirnya ke-trigger untuk temen gue udah nikah, ya udah berarti gue harus punya teman baru, karena susah pastinya diajak keluar main. Kalau kamu gimana? Klasik sih sebenarnya, aku juga sempet takut, bahkan kayak gimana ya? Itu kan hal sepele, tapi sebenarnya sering terjadi nggak sih? Iya, bukan sering lagi, kayak udah otomatis gitu loh, terjadi sama orang yang udah nikah gitu kan. Bahkan aku tuh kecewa, sedih. Ada temen aku yang nangis setelah aku nikah karena hal itu, udah nggak bisa main lagi, udah nggak bisa banyak waktu luang lagi kayak gitu kan. Padahal di sini ya masing-masing orang dengan motif dan latar belakangnya kenapa menikah itu kan beda. Dan kalau aku kan aku menyatakan ya aku beda gitu ya, orang-orang yang mungkin dia pikir dan tidak seperti yang dia pikir. Bahwasanya aku nggak seperti itu karena aku sama suami udah komitmen belum punya anak. Jadi mungkin karena orang yang nikah itu proyeksinya langsung ke keturunan ya, langsung punya anak, jadi nggak bisa banget untuk bagi waktu yang seluang seperti sebelum menikah. Sebenarnya menurut aku berarti ada ya perubahannya ya. Tapi kalau misalkan si pasangan itu menunda punya anak, mungkin kayak sama kayak aku masih banyak hal-hal yang masih punya opportunity buat ketemu sama teman. Maybe kalau misalkan di acara Ramadan gini bukber gitu masih ikut gitu ya. Iya, bahkan sering bareng gitu. Mana sering bareng. Berarti yang aku pahami adalah sebenarnya ada beberapa perubahan tergantung ketika dia memutuskan mau punya anak cepat atau enggak. Karena sebenarnya yang membuat bukan halangan ya bahasanya, yang membuat semuanya menjadi berubah adalah ketika sudah punya tanggung jawab baru ya. Iya, ada tanggung jawab baru. Tapi kadang juga enggak soal anak melulu sih. Beberapa pasangan juga memilih untuk tidak selalu punya waktu luang karena kerjaan. Misalkan kalau pas udah habis nikah pindah gitu, ada yang misalkan orang kota luar kota, terus akhirnya punya lingkungan baru kan, akhirnya temennya juga baru dong, teman-teman lamanya jadi jarang. Sedih banget tuh ya. Iya. Ngerti banget sih akhirnya. Berarti dari 3 question aku tadi, kira-kira kan udah aku kasih 3 pertanyaan nih ya. Kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan ke teman-teman yang belum nikah sama yang sudah nikah? Ada. For you and for me. Iya bisa. Apa? Sebelumnya makasih banget buat kali dia udah ngundang aku.
mau kasih pesannya tuh buat teman-teman yang belum nikah, apa ya, jangan menutup diri terhadap beberapa halangan dari kamu, entah itu faktor keluarga ataupun faktor lingkungan, entah kayak gitulah ya, faktor-faktor yang menghambat itu. Jangan menutup diri kamu untuk keterbukaan sama peluang untuk menikah gitu. Kalau misalkan kamu ada peluang, ya seusaha mungkin segera cari solusi. Hambatan-hambatan itu tuh bisa ditutup dengan hal apa sih yang bisa kamu obrolin sama pasangan kayak gitu. Karena kan dari hal itu, ngobrol di awal ketika persiapan pernikahan itu juga membantu ketika kamu mau diskusi terkait hal-hal baru yang bakal kamu mau jalani ketika sudah sedang di fase-fase awal menikah kayak gitu kan juga ada apa ya, misalkan usia menikah 5 tahun biasanya ya kalau di Indonesia kan sudah punya anak. Nah, dan usia produktif lagi di atas daunnya itu kan umur 50 tahun, 50 ya. Nah, di usia yang udah punya anaknya udah seusia 15 ke atas, biasanya udah mulai nih ada datang orang ketiga kayak gitu, tertarik sama orang lain. Nah, kayak gitu. Oh iya. Juga diperbincangkan, apalagi kita yang orang muslim yang laki-laki itu juga punya kebebasan untuk mencari seseorang selain kita 4 kali kesempatannya. Dan itu hal-hal receh pokoknya harus dibicarakan. Oke, the K-nya kuncinya adalah communication. Ya, itu kesan apa pesan tadi? Pesan. Gitu, pesan. Buat yang jomblo pesannya? Pesan buat yang jomblo. Yang jomblo pesannya apa? Kan tadi kan pasti itu pesan buat yang udah punya pasangan. Iya, betul. Tapi dia mau melangkah ke jenjang serius, cuman banyak faktor-faktor yang membuat akhirnya tertunda. Nah, ini tuh kayak jomblo. Gimana ya? Karena dulu gue juga seneng jomblo sih, jadi nggak habis. Sebenarnya ya ini aja sih, kayak yang dumb and free gitu. Bebas kalian yang dumb and broke. Bukan yang gitu itu ya. yang broke. Oke, berarti itu kesannya Setelah terus udah menikah. iya. Kesannya kayak dulu aku nggak percaya ya kalau misalkan orang yang udah menikah tuh rezekinya lebih lancar gitu, dan aku ternyata salah. Something wrong about Salah, aku nggak percaya itu bahwasanya rezekinya lancar. Rezekinya lancar, dan itu aku rasain ketika persiapan menikah dan pun ketika menikah. Walaupun ya ujiannya lebih banyak ketimbang dapat rezekinya gitu kan. Ujiannya lebih banyak. Rezeki nggak akan pernah salah orang, walaupun manusia itu bingung cari rezeki di mana. Oh, intinya rezeki itu sebenarnya udah dibagi-bagi dan tidak akan pernah salah pilih. Ya, walaupun kadang manusia bingung mau cari rezeki di mana, tapi rezeki nggak bingung mau cari orang siapa. Because of today, rezeki tidak akan pernah masuk ke pintu yang salah, cuma kitanya saja yang bingung ya kan mencarinya. Oke, berarti kesan dan pesan udah dapat ya. Oke, thank you the partner. Yang aku senengin adalah aku masih bisa main sama mereka, karena memang benar tadi dari pertanyaan yang aku tadi bilang, pasti ada kayak dari teman bakal ngerasa, atau aku yang dekat sama orang yang tiba-tiba orang yang dekat sama aku nikah, aku bakal punya kayak something wrong yang kayak gini, aduh dia nikah nih, gimana ya nanti. Boleh nambahin lagi nggak? Iya, soalnya orang-orang yang khawatir itu tuh dia nggak kenal sama si pasangannya. Iya, dan orang yang baru itu kan sebenarnya misalkan kakak dengan sama suami aku tuh nggak dikenal sama kakak dan nggak deket ya masih itu ada gitu. Oke, berarti aku bisa nangkep sih. Baik pun juga dengan temennya suamiku ya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan apa namanya? Makanya kadang ada circle yang kayak dia mau nikah nih tapi harus lewatin teman-temannya dulu kayak gitu. Oh really? Ada circle yang kayak gitu kayak. Siapa tuh? Iya, malah musuhnya itu sebenarnya kadang bukan cuma mertua doang, tapi juga temen-temennya, circle-nya, tongkrongannya kayak gitu. Gila sih kalau ada teman yang beneran kayak gitu. Berarti dia tuh kayak bener-bener takut kehilangan banget ya sih. Iya, takut kehilangan. Iya. Terus
kamu nggak kan? Aku sih aku tipikal yang nggak kayak gitu. Nggak itu kan? Cuman teman-teman aku pada kayak gitu, Mas. Jadi kayak dia tuh datang ke rumahku untuk Mar, gue minta tolong dong untuk pasangan gue dikasih nasihat kayak gitu. Jadi kan ibaratnya kayak dia takut kehilanganku, dan aku juga sebenarnya nggak mau. Dan kayak untuk ngasih nasihat kan bukan aku banget ya, tapi kalau orang minta, Mar tolong nasihatin dia dong kayak gitu, orang minta, atau Mar tolong kasih nasihat gue dong, ya I'm free gitu untuk terbuka. Jadi terbuka untuk siapa aja. Pengalaman yang aku punya kayak gitu. Ditutnya tuh dan di tag-nya tuh dari beberapa pengalaman yang sekarang kamu udah jalanin gitu ya. Biasanya senang sih ya. ada. Oke. Aku ngerti sih akhirnya sekarang. Berarti buat kalian semua wajib tuh kalian integrasi. Apa sih namanya itu ya? Kalian cek teman kalian, pasangannya tuh dia adalah tipe orang yang seperti apa ya. Takutnya malahan nanti nggak solid sama kalian, pemikirannya terus akhirnya bikin jarak gitu loh sama kalian. Tapi seharusnya kalau kita percaya sih bahwasanya teman kita tuh bakal tetap setia sama kita. Gimana pun susah Kak, namanya orang baru kadang ya. Kalau kita aja yang udah mau jadi pasangan sehidup matinya aja belum tentu menang gitu ketika berargumen, apalagi orang lain gitu loh, paham gak sih? Maksudnya susah ngedengerin temen atau ngedengerin pasangan? Ngedengerin pasangan. Oh, gitu. Jadi ya memang harus ada campur tangannya kalian kalau misalkan kalian nggak mau kehilangan teman kalian. That's true. Jadi jaga teman kalian dari pacarnya baik-baik ya, karena kelangsungan persahabatan kalian adalah tergantung kalian mengkoreksi pasangan. Begitupun juga dengan relasi antara orang tua dan menantu. Gitu. Iya. Oke guys, udah lumayan lama ya Kak Maria, my partner, kita ngobrol-ngobrol dan sharing. Sebenarnya satu lagi partner aku namanya Sophie yang di Roses, cuman emang dia kan memutuskan untuk fokus ke dalam bisnis, dan aku akan nanti undang di sini juga karena dia sudah menikah juga. Dan satu-satunya yang belum nikah adalah saya. Tapi mau didoakan ya guys, semoga dijadiin konten pas nikahnya. Iya, nanti kalian yang nge-review saya. And then I'll say thank you dari Maria, semoga makin langgeng, makin sayang. Dan nanti ketika memutuskan untuk mempunyai momongan, dia sangat mirip dengan Maria yang sangat cerdas dan mirip dengan bapaknya yang sangat bekerja keras. Oke? Thank you for your watching my video. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu kalau ada notif dari kami dari Roses. Bye bye. Assalamualaikum.